Halo Sobat Saham, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dan Edwin Marcelino. Iya, mohon maaf ya, kita 2 minggu lebih tidak ada PSP ini karena kondisi sedang kurang sehat ya Sobat Saham semua. Semoga Sobat Saham semua dalam kondisi baik dan sehat selalu. Nah, untuk PSP minggu depan kita episode 18 ini untuk trading idea di tanggal 15 Agustus sampai dengan 19 Agustus. Dan ingat ya, tanggal 17 kita ada hari raya kemerdekaan Indonesia. Jadi minggu depan hanya ada 4 hari untuk trading saham. Bagaimana kabarnya Edwil? Sehat-sehat? Kondisi kurang sehat, cuman saham minggu ini naik terus ya. Sehat sekali nih minggu ini nih sahamnya. Ya, saham bagus sekali. Nanti kita akan lihat ya analisa kita di video kali ini. Semoga bisa menjadi trading idea untuk sobat saham semua. Nah, ingin kami sampaikan bahwa semua analisa di video kali ini disclaimer on ya sobat saham ya. Jadi silakan dianalisa kembali. Jika memang cocok silakan entry sesuai dengan trading plan yang sudah sobat saham buat. Kita akan langsung saja ke video kali ini. Kita ada analisa IHSG minggu ini dan juga untuk prediksi minggu depan. Kemudian nanti kita ada review episode yang sebelumnya, yaitu kita ada pick 3 ya, Telkom, Harum, dan ITMG. Nah, ini bagaimana dengan analisa IHSG-nya Edwil untuk prediksi minggu depan? Nah, untuk IHSG bisa dilihat ya dari tanggal 18 naik terus, tidak ada koreksi sama sekali. Namun perlu kita waspadai karena dia sudah masuk ke area supply ya, di area kotak ini dia sudah masuk area supply dan ada juga area supply di dekat sini ya, di base kecil sini. Jadi kita harus waspadai di antara dua daerah ini. Takut-takut dia kalau misalnya tidak berhasil menembus, dia bisa terpantul, koreksi dulu, dan itu masih wajar ya, karena dalam satu pergerakan tren itu pasti ada koreksi yang nggak mungkin dia naik terus gitu. Oke, baik, kalau kita lihat sudah kembali uptrend ya Edwil ya. Tapi memang lebih sehat kalau dia ada retracement dulu ya, ada betul. Koreksi baru nanti dia bisa naik kembali. Dan ini kita harapkan dia bisa break kotak kuning itu mungkin di area sekitar 7.200 7.300-an seperti itu ya. Betul, 7.000 sampai 7.300. Baik, ya untuk prediksi minggu depan semoga koreksi dulu kemudian dia bisa lanjut naik. Silakan sobat saham nanti lihat ya. Semoga bisa sesuai dengan skenario yang sudah kita analisa di kali ini. Nah, untuk review saham prediksi sebelumnya ya Will, untuk 3 saham boleh di review Telkom, Harum, dan ITMG. Ini bagaimana hasil reviewnya? Pertama-tama untuk Telkom, nah ini kita udah floating profit ya, lumayan kita pasang stop lossnya kecil aja 2% dengan target 14% tuh 1/6 ya, ini besar sekali nih untuk long term ya. Nah ini posisinya kalau misalkan yang udah entry di area 4.200-an ya, itu sebenarnya kemarin hampir menyentuh 9% ya, hampir 10%, namun sekarang sedang koreksi dan sekarang posisinya berarti 6% ya. Nah untuk kondisi seperti ini udah pasti kita udah menaikkan stop loss kita ke daerah entry kita ya, jadi kita udah BEP dalam artian kita udah risk free nih, jadi udah nggak ada resiko, jadi walaupun dia ntar turun, nah itu kita nggak mungkin loss lagi karena stop lossnya sudah di atas posisi entry kita, dan kita juga bisa menaruh trailing stop ya, jadi setiap dia naik berapa persen kita bisa ikuti stop lossnya berapa persen, sehingga ketika nanti dia beneran turun, nah kita masih ada profit untuk berapa persennya dari entry kita gitu. Kayaknya cocok di bawah MA yang hijau itu ya. Ya, mungkin di sini bisa diikuti nanti. Ya, sekitar 4.300-an ya. Jadi ketika dia turun lagi kita sudah dapat profit walaupun memang tidak maksimal seperti itu. Nah, kita harapkan setelah dia retrace dia bisa lanjut lagi uptrend ya, mengikuti pergerakan IHSG seperti itu ya Will ya. Baik, berikutnya kita ada Harum. Ini bagaimana? Untuk Harum juga kemarin kita melihat ya dia berhasil bertahan di atas 1.055 dan kemarin kita sarankan kalau misalkan minggu depan dia berhasil berada di atas tidak turun, nah itu kita bisa entry. Sehingga kalau misalkan orang yang ngikuti video kita dan entry di poin ini di sekitar 1.500-an gitu ya, itu juga sempat floating profit ya sampai ke 20% ya, tinggi sekali nih untuk Harum, tapi sempat retrace sekarang dan sekarang posisinya di 1.780 di 10,7%. Nah ini juga sama ya, kalau kita mau take profit bisa, atau kita mau trading stop untuk memindahkan stop loss kita ke atas entry gitu. Ya, semoga ada sobat saham yang entry ya Will ya, karena memang ini video sekitar 2 minggu yang lalu ya. Posisinya kita prediksi kalau di atas 1.505 kita boleh entry ya, dan kita lihat memang pergerakannya tidak turun lagi di bawah itu ya Will ya. Dan harusnya bagi sobat saham yang prediksi kita harusnya sih sudah entry buy ya. Iya. Baik,
Ya, ketiga kita ada ITMG ya. Ini bagaimana untuk reviewnya? Nah, untuk ITMG waktu itu kita sedang menunggu dia membentuk higher low ya, karena bisa terlihat di sini udah ada high, higher high. Lalu ketika kemarin dia turun, kita menunggu dia naik, lalu retrace. Nah, untuk minggu ini kita melihat dia ada potensi untuk uptrend ya, untuk naik kembali karena dia sudah retrace dan sudah menyentuh high support ya, support sebelumnya. Jadi ini bisa menjadi untuk minggu depan entry-nya. Baik, ini masuk PSP kita minggu depan ya, Will? Ya, betul. Jadi sebagai informasi Sobat Saham, untuk laporan keuangan ITMG sudah keluar dan memang hasilnya hitungan intrinsiknya 120.000 gitu ya, Will. Naik lagi gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat harga sahamnya kok malah turun gitu ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi pergerakan Bandar ya. Bandar mau jual ya sah-sah saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari candle terakhir ini ada tanda-tanda rejection ya. Ya, apalagi pas menyentuh di support ya. Nah, gitu ya. Jadi memang terserah Bandar mau gerakin harga saham seperti apa. Tapi dengan laporan keuangan yang bagus, dengan bentuk candle yang bagus dan saat ini tertahan di supportnya, kita sih memprediksikan boleh di-buy ya. Baik, itulah analisa IHSG kita ya untuk minggu depan, dan juga kita dari review Telkom, Harum, dan ITMG. Dan ITMG adalah salah satu stock pick kita ya untuk sobat saham minggu depan. Nah, PSP untuk minggu depan kita dari request subscriber 3 saham, ada SMDR, SMGR, dan KRAS. Nanti setelah itu kita juga ada PSP sobat saham ya ITMG, Pegas, dan Inco. Nah, ini untuk analisa request dari subscriber kita seperti apa, Will ya? Yang pertama ada SMDR ya. Ya, SMDR. Untuk SMDR terlihat sekali dia sempat naik ya. Dia sempat naik lalu sekarang dia sedang koreksi ya. Ini termasuk lumayan tinggi ya koreksinya, itu dari tanggal 7 Juni sampai ke 7 Juli ya. Itu dia koreksi dan sekarang sempat naik. Namun sepertinya dia bakal turun mencari supportnya lagi di 2140, sehingga kita butuh konfirmasi apakah nanti dia di sini bisa bentuk higher low lagi. Kalau nanti dia membentuk higher low, nah kemungkinan dia akan rebound lagi ya. Cuman takutnya ini tuh hanya kenaikan dari koreksinya downtrend ya. Jadi ketika dia turun dia naik, cuman sebenarnya naiknya ini bukan naik untuk pergerakan uptrend, namun naiknya untuk naik koreksi dan lalu dia lanjut turun lagi ke supportnya di 2120, sehingga kita menunggu konfirmasi selanjutnya ini. Baik ya, untuk sobat saham yang pegang saham ini kita tunggu konfirmasi ya. Takutnya ini tren besarnya yaitu downtrend gitu ya, karena naikan kemarin itu adalah dibentuk higher low gitu ya. Iya betul. Lower high ya. Jadi kita akan lihat lagi konfirmasi. Kalau dia berhasil bertahan di atas itu dan naik kembali, mungkin bisa kembali ke uptrend seperti itu ya. Betul. Baik, kita di saham kedua itu ada SMGR. Nah, ini bagaimana analisanya? Nah, untuk SMGR dia sedang bergerak sideways ya, di rangingnya di 6.300 sampai 7.550, dan sekarang posisinya di tengah-tengah nih. Jadi sebenarnya ini kita wait and see dulu ya. Takutnya dia sempat naik menyentuh 7.500 dan lalu turun kembali, karena ini masih sideways besar ini. Oke, baik, untuk sobat saham kalau memang sudah masuk ya kita menunggu saja. Tapi bagi yang belum masuk juga sebaiknya kita wait and see dulu ya. Betul. Takutnya dia koreksi lagi karena saat ini pergerakannya sedang sideways ya. Iya. Range-nya di 6.300 sampai 7.550. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk request subscriber kita yang terakhir ya KRAS ya. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk KRAS juga ya terlihat sekali ya, ini bergerak ranging di 336 sampai 404, dan ini pun juga udah mendekati daerah resisten ya, sempat beberapa kali menyentuh dan tidak berhasil tertembus. Jadi kita harus menunggu konfirmasi apakah nanti dia berhasil nge-break. Nah, kalau berhasil nge-break lalu dia retest, kita bisa entry. Namun kalau misalkan nanti dia turun nyampe support, nah kita juga bisa ambil untuk technical rebound-nya nanti. Iya, baik, ini wait and see ya sobat saham. Jika dia berhasil break 404, kita harus tunggu dia retest dulu baru kita boleh ambil ya. Betul. Dia retest, dia bertahan di atas 404 baru boleh kita ambil posisi buy ya. Jika tidak, takutnya dia masih koreksi ke range di bawahnya yaitu 336. Iya. Nah, baik, seperti itu ya sobat saham. Nah, untuk PSP kita minggu depan ada ITMG, Pegas, dan Inco. Ini bagaimana itu ya? Nah, untuk ITMG tadi seperti yang sudah dikasih tahu sebelumnya. Nah, ini dia konsisten ya. Dia konsisten uptrend, terlihat sekali dia membentuk higher high dan higher low ya. Nah, ini dia kalau misalnya kita tarik itu dia membentuk bullish channel ya di sekitar sini. Nah, juga lalu dia koreksi
Ini koreksinya sebenarnya wajar ya. Kenapa? Karena misal kalau kita tarik dari trennya, itu dia kena Fibonacci 1618 ya. Jadi pas kali dia kena, lalu akhirnya dia reject dan koreksi. Nah ini sebenarnya koreksinya orang pada TP ya, karena emang udah naiknya tinggi sekali. Nah ini kita bisa lihat, dia sudah menyentuh high sebelumnya, namun kita harus menunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Nanti kalau misalnya minggu depan kita bisa melihat dia ada candle untuk menutup closingnya candle ini, nah itu kan berarti valid ya, swing low. Nah itu kita bisa entry. Namun takutnya kalau misalkan nanti hari Senin dia berhasil membentuk candle merah lalu ngebreak di resisten ini, nah itu kita wait and see dulu. Takutnya dia ketika dia ngebreak support kan harusnya dia bisa mencari support berikutnya gitu ya di daerah 33.600. Jadi kita harus wait and see dulu gitu. Jadi minggu depan kita lihat ya konfirmasi candlenya apakah dia ada rejection dan dia bisa menutupi candle high candle yang terakhir di hari Jumat kemarin seperti itu ya. Iya betul. Untuk berikutnya kita ada Pegas. Ini bagaimana analisanya? Nah, untuk Pegas juga ini dia sekarang kenapa kita melihat ini menjadi saham yang menarik? Karena dia bisa kita lihat ya, ada resisten kuat ya, dia 2 kali mantul, yang pertama sekali nolak, lalu kedua kali. Nah sekarang dia berada di garis atas resisten nih, jadi dia tertahan di bawah, maksud saya di atas resisten ini ya, di atas support. Nah ini kalau misalkan nanti dia ada candle hijau ya, candle Marubozu, nah itu juga menarik ya, karena dia sudah berhasil menembus garis resisten ini, dan juga bisa dilihat ini juga stokastiknya sudah mengarah ke atas ya, jadi kemungkinan kalau nanti dia berhasil membuat candle hijau, nah itu dia bisa uptrend ya, misalnya bisa naik dan bisa mencapai resistennya di sekitar nih 1810 gitu ya, sekitar segini. Oke baik, ini pas sekali di daerah support ya. Jadi kalau misalnya nanti kekuatan pembelinya besar, ada Marubozu, kita boleh entry Will ya. Iya betul. Dengan target di 1815 ya. Iya. Oke, cakep sekali sih formasinya ya. Baik, berikutnya kita ada Inco nih, saham terakhir. Bagaimana analisanya? Nah, untuk Inco juga bisa kita lihat ya, setelah dia sempat turun ya dari tanggal 20 April, lalu dia sempat turun sampai ke 19 Juli, namun sekarang dia sudah berhasil rebound. Nah, juga seperti tadi ya, seperti Pegas juga, dia ini ada resisten, dan sekarang dia menyentuh resisten dan ada rejection ya. Namun bisa kita lihat ini ada, kalau kita tarik trendline ya, ini dia bisa kita tarik trendline, dia sudah ngebreak trendline ya, dan sekarang berada di garis resisten. Nah kita tunggu dulu apakah nanti dia berhasil ngebreak resisten. Kalau nanti dia berhasil ngebreak resisten lalu dia retest, nah itu kita bisa ambil ya. Namun kalau misalkan nanti dia hari Senin rejection lagi lalu dia drop lagi menuruni di bawah garis trendline ini, nah itu kita wait and see dulu gitu. Oke baik, jadi saat ini sudah break sebenarnya ya trend line, cuman memang kita tunggu konfirmasi ya Will ya, karena betul, ini di daerah-daerah resistennya ya. Iya betul. Ini 7.000 kayaknya angka cantik nih. Iya. Kalau dia bisa closing di atas 7.000, apalagi ada Marubozu itu iya, boleh ya. Iya, boleh betul, kita ambil posisi buy ya. Baik. Ya baik, itu saja ya untuk analisa kita di video kali ini ya Sobat Saham. Ada request subscriber SMDR, SMGR, Crash, selalu kita juga ada PSP, ITMG, Pegas, dan Inco. Nah bagi Sobat Saham yang ingin sahamnya kami analisa di PSP, silakan di komen di video ini saham apa saja, baik yang sudah di entry maupun yang belum di entry, baru akan rencana entry, nanti kita akan analisa di PSP episode berikutnya. Akhir kata dari kami ya Sobat Saham, selalu kami sampaikan bahwa kita harus terus belajar, terus analisa, karena tidak ada yang instan. Untuk bisa sukses di saham kita harus terus belajar analisa. Nah bagi Sobat Saham yang ingin update secara berkala, bisa ya follow ya Instagram kami sobat.saham. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya bagi Sobat Saham yang belum, supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Dari kami itu saja, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sehat selalu Sobat Saham semua, terima kasih, selamat malam. Malam.